Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia channel Intan Nurmalasari. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi masih sama seperti dulu, yaitu mata kuliah manajemen peserta didik. Tapi di pertemuan hari ini akan menyampaikan materi tentang perencanaan peserta didik. Sebelum berlanjut, apa itu perencanaan peserta didik? Saya ingin mengingatkan kembali mengenai tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik yaitu suatu proses yang mengatur peserta didik atau siswa dari mulai peserta didik tersebut masuk ke sebuah sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah tersebut. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun peserta didik akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan pelulusan peserta didik. Jadi begini pemirsa, peserta didik sebelum memasuki sekolah, biasanya pihak sekolah itu membuat panitia yang disebut dengan panitia penerimaan peserta didik, yaitu PP atau nama singkatnya PPDB. Salah satu tugas dari mereka yaitu membuat perencanaan tentang peserta didik. Adapun langkah-langkah perencanaan peserta didik berbasis sekolah, yang pertama yaitu perkiraan, selanjutnya perumusan tujuan, kemudian kebijakan, selanjutnya penyusunan program, selanjutnya prosedur, selanjutnya penjadwalan, dan yang terakhir yaitu pembiayaan. Yang pertama yaitu perkiraan. Perkiraan adalah menyusun suatu perkiraan yang kasar dengan mengantisipasi ke depan. Di perkiraan ini ada 3 jenis dimensi waktu. Di perkiraan ini ada 3 jenis dimensi waktu yang biasa disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan atau yang akan datang. Maksudnya gini. Panitia peserta didik melakukan perkiraan berapa jumlah peserta didik yang akan ditetapkan untuk penerimaan tahun ajaran ini misalnya. Kita menggunakan 3 dimensi waktu. Yang pertama, melihat dimensi kelampauan, melihat tahun kemarin berapa peserta didik yang masuk. Misalkan 300. Lalu melihat dimensi waktu terkini. Kebutuhan sekolah atau kemampuan sekolah menyediakan tempat untuk peserta didik bertambah menjadi 350. Lalu yang ketiga, dimensi yang akan datang, dimensi waktu keakanan yang akan datang. Misalkan kita tetapkan sekolah menerima kuota 400. Nah, jadi ada 3 perkiraan. Melihat yang sudah berlalu, yaitu jumlahnya 300 orang, masa sekarang yang akan dihadapi, yaitu sekolah mampu menyediakan misalnya 350 kuota. Lalu selanjutnya bisa diperkirakan, berarti jadi 400 kuota. Itu yang disebut dengan perkiraan, yaitu hitungan kasar panitia dalam menentukan berapa jumlah kuota siswa yang akan diterima pada tahun ajaran ini misalnya. Itu yang pertama. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju dan oleh karena itu tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk target-target. Maka dari itu, biasanya tujuan ini itu bersifat umum dan abstrak. Belum jelas apakah kriteria tercapai atau tidak. Sementara kita harus memiliki target yang dirumuskan secara jelas sehingga dapat diukur pencapaiannya. Dalam perencanaan peserta didik, biasanya kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, biasanya kita merumuskan tujuan jangka panjang, di mana
tujuan jangka panjang tersebut itu dirumuskan atau dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah. Di tujuan jangka menengah dijabarkan kembali menjadi tujuan jangka pendek. Selanjutnya, panitia melakukan rumusan. Jadi kan tadi ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Tidak cukup 3 itu, biasanya ditambahkan dengan tujuan final atau tujuan akhir yang biasanya dijabarkan menjadi tujuan sementara. Untuk menentukan tujuan mana yang akan dipakai, tentu ini berdasarkan faktor kondisional dan situasional peserta didik di sekolah tersebut. Juga memikirkan periodisasi pencapaiannya. Dapat berupa tahunan ataupun semesteran, bisa juga periodisasi waktu yang pendek, misalkan bulanan, bahkan mingguan. Ada juga yang melakukannya itu harian, seperti itu. Setelah merumuskan tujuan, selanjutnya yaitu kebijakan. Nah, pada proses ini perlu memilih aktivitas mana yang akan dipilih dan aktivitas mana yang tidak akan digunakan untuk mencapai target dan tujuan. Tadi, tujuan target pertama kita yaitu memenuhi kuota sekolah sesuai perkiraan. Tadi juga kita sudah merumuskan tujuan, ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, ada juga tujuan jangka pendek. Nah, dan selanjutnya kebijakan. Di kebijakan ini kita mengambil atau memilih aktivitas mana saja yang akan dilakukan dan aktivitas mana saja yang tidak akan dilakukan. Ini tujuannya supaya target kita tercapai, yaitu memenuhi kuota sekolah di tahun ajaran tersebut. Setelah mengambil kebijakan, selanjutnya yaitu penyusunan program. Misalkan kebijakannya seperti ini contohnya. Peserta didik yang diterima di sekolah tersebut disesuaikan dengan ketetapan perkiraan, yaitu misalkan jumlahnya 400 orang dengan kriteria yang harus dipenuhi, misalkan ada 8 poin. 8 poin ini itu bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan akademik maupun hal-hal yang berkaitan dengan non-akademik. Prestasi di luar akademik seperti kemampuan di bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Di perumusan program ini, panitia perlu membuat program di mana peserta didik ini tidak hanya berpaku pada kriteria akademik saja, tetapi juga harus memikirkan hal lain, yaitu di kriteria yang non-akademik atau yang bersifat di luar akademik, sehingga tujuan dan target panitia itu sesuai dengan perkiraan peserta didik yang sudah ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu penjadwalan. Penjadwalan di sini itu merupakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutannya atau telah ditetapkan mana yang prioritas yang akan dilakukan lebih dulu. Di sini harus jelas jenis kegiatannya, di mana kegiatan itu akan dilaksanakan, yaitu waktu dan tempatnya, serta siapa yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau pertanyaannya siapa yang akan bertugas melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu berarti panitia penerimaan peserta didik tadi yang sudah dibentuk oleh sekolah. Poin yang terakhir yaitu pembiayaan. Dalam pembiayaan ini ada 2 hal yang harus dilaksanakan. Pertama, mengalokasikan biaya, dan yang kedua menetapkan atau menentukan sumber biaya. Yang pertama, mengalokasikan biaya. Yang disebut dengan mengalokasikan biaya yaitu merumuskan atau merincikan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian di sini hendaknya dibuat secara jelas dan secara rinci. Semakin jelas dan semakin rinci pengalokasian yang dibuat, maka semakin baik. Sebab siapapun yang membacanya akan memandang bahwa membiayai kegiatan yang sudah dirinci
pada langkah-langkah sebelumnya, sumber biaya demikian perlu disebutkan secara jelas agar mudah menganalisanya. Pada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada juga sumber biaya yang termasuk sekunder. Baik sumber biaya primer maupun sumber biaya sekunder baik sumber biaya primer maupun sumber biaya sekunder harus dua-duanya dicantumkan agar dapat memberi petunjuk kepada mereka yang terkait untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin ini saja di video hari ini, yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik berbasis sekolah. Di video selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan peserta didik berbasis sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.